Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga tetap bisa melaksanakan perkuliahan meskipun melalui media online. Untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan juga berdiskusi tentang anak zina dan juga anak hasil dari perkawinan hamil dalam Islam. Karena seringkali kedua hal ini disamakan atau terkadang juga dibedakan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa saja hak-hak pun kalau ada perbedaan itu perbedaannya di mana antara anak zina dan juga anak yang merupakan hasil dari perkawinan hamil. Sebelum melangkah lebih jauh tentang perbedaan keduanya, di sini pasti kita akan menemukan satu kata kunci yang mana ini menjadikan pembahasan ini saling berkaitan. Nah, kenapa nasab menjadi kata kunci? Sebenarnya apa itu nasab dan juga sebenarnya apa yang menjadi tolak ukur nasab menjadi sesuatu yang penting. Nah, kita harus tahu dulu apa definisi dari nasab. Nasab di sini adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang fasid. Dalam arti di sini mereka menikah kemudian di tengah-tengah pernikahan ditemukan bahwasanya ada unsur saudara sesusu misalnya. Nah, itu masuk dalam kategori pernikahan fasid atau senggama yang syubhat. Yang mana di sini misalnya jika dalam fikih kita menemukan ada kesalahan dalam melaksanakan hubungan seksual, misalnya dikiranya istrinya ternyata adalah saudara kembar dari istri. Oke, ya itu yang dicontohkan oleh fikih ya. Kemudian sebenarnya seberapa penting sih nasab itu ya? Nah, di sini dikatakan bahwasanya Islam hanya mengakui nasab itu benar-benar terjalin dalam pernikahan yang sah, yang mana pernikahan tersebut telah terpenuhi syaratnya, rukun nikahnya juga pun terpenuhi. Nah, jika pernikahan sudah dilaksanakan seperti itu, maka barulah di situ muncul hubungan nasab. Itu yang diakui dalam Islam. Dampaknya dari nasab itu sendiri adalah banyak sekali. Di antaranya ada hubungan mahram, yang mana di sini kalau lebih jauhnya kita akan terlibat dalam di mana seseorang bisa membuka jilbabnya ataupun auratnya di depan siapa aja. Ini juga berhubungan dengan mahram. Kemudian kalau dalam lebih jauh lagi dalam toharoh misalnya, itu kalau kita mengarut Imam Syafi'i ya pasti siapa saja sih yang membatalkan wudhu dan sebagainya. Kemudian lebih luas lagi siapa saja sih yang boleh kita nikahi dan tidak. Jadi di sini dampak dari nasab. Kemudian lebih luas lagi yaitu dalam kategori nafkah, siapa saja yang wajib untuk dinafkahi. Ya ini kalau misalnya dia adalah anak yang sah, maka dia perlu diberi nafkah. Kalau tidak berarti tidak. Kemudian yang terakhir adalah hak dalam menerima harta waris. Jadi di sini kalau memang tidak ada nasab, kan waris salah satu sebab mewarisi adalah karena memiliki nasab gitu. Sehingga kalau tidak ada nasab, ya berarti tidak ada hak untuk mendapatkan waris. Nah, sebelum lebih jauh, sebenarnya nasab itu tadi kan terjalin karena adanya pernikahan yang sah. Namun ternyata dalam Islam ada banyak sekali macam-macam kehamilan. Yang pertama adalah kehamilan karena perkawinan yang sah. Kalau untuk kehamilan yang ini, maka sudah tidak ada keraguan lagi bagi seluruh ulama dan juga para imam madhab, bahkan cendekiawan muslim. Mereka mengakui betul bahwasanya ketika anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah, yang mana didahului dengan ijab dan qabul, kemudian terjadi kehamilan, maka di situ termasuk memiliki nasab yang diakui oleh Islam. Meskipun misalnya beberapa bulan setelah menikah si istri hamil, kemudian beberapa bulan lagi setelah itu suami meninggal, akhirnya si istri menjadi janda dalam kondisi hamil, maka di sini anak juga tetap merupakan nasab dari ayahnya yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah kehamilan karena hubungan yang syubhat. Nah, di sini seperti yang saya contohkan tadi, misalnya ada kesalahan dalam melakukan hubungan seksual karena ketidakdugaan gitu loh, kesalahan yang tidak terduga. Ya kalau dalam fikih selalu dicontohkan dengan misalnya salah dengan saudara kembarnya.
Nah, seperti itu. Atau kehamilan-kehamilan yang syubhat ini, misalnya tadi nikah fasid itu, sudah menikah ternyata baru ketahuan kalau ternyata ini adalah saudara, entah itu saudara sesusu ataupun saudara sekandung, misalnya putri yang tertukar gitu ya. Akhirnya mungkin di situ terjadi kehamilan, menikah dan terjadi kehamilan, maka di sini kategorinya adalah hubungan syubhat. Bagaimana nasabnya? Di sini para ulama bersepakat jikalau hubungan tersebut benar-benar karena sebuah kesalahan, dalam arti tidak ada unsur kesengajaan, misalnya ngakunya syubhat tapi ada unsur muslihatnya gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada hal tersebut, nasabnya tetap dinasabkan kepada kedua orang tua yang ada, misalnya tadi si istri, si laki-laki ataupun si perempuannya ya, yang siapa yang berhubungan ya itulah yang menjadi nasab ini untuk hubungan yang syubhat. Kemudian terakhir adalah kehamilan karena zina. Berarti di sini tidak ada ikatan perkawinan, namun seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual kemudian hingga hamil dan melahirkan, maka di sini anaknya menjadi anak hasil dari perzinahan gitu ya. Dan di sini para ulama sepakat bahwasanya untuk anak dari hasil perzinahan hanya memiliki nasab dengan ibu kandungnya saja, tidak ada hubungan nasab dengan bapak, meskipun bapak tersebut adalah yang menghamili ibunya gitu, itu tidak memiliki hubungan nasab. Nah, maka dari itu dalam Islam anak yang sah hanya dalam 3 kategori saja. Yang pertama adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, kemudian yang kedua anak yang lahir dari perkawinan yang fasid, dan yang ketiga adalah anak yang lahir dari wat'i ataupun hubungan senggama yang syubhat. Itu tadi tentang anak yang sah. Sekarang kita akan membahas tentang anak zina. Nah, sebenarnya apa sih anak zina ini? Kategorinya seperti apa? Di sini anak zina merupakan anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, di mana ada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah, tapi bukan hubungan yang syubhat ya, tapi memang karena ada niat untuk melakukan hubungan seksual secara, kalau bahasa hukum pidananya adalah suka sama suka gitu, tapi yang mana ini juga termasuk ketika itu pemerkosaan dan lain-lain. Dan anak zina ini merupakan anak yang memang tidak memiliki nasab dengan ibu kandungnya. Namun di sini ada definisi lain nih, yang mana anak tersebut memang dilakukan atau dibenihkan itu dan juga dilahirkan di luar perkawinan. Atau bisa juga anak yang dibenihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan oleh kedua orang tuanya. Ada juga yang mendefinisikan demikian, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan kesimpulannya adalah anak zina sebagai anak yang dilahirkan tanpa suami yang sah berdasarkan syariat Islam. Ini kesimpulan secara umum. Nah, sebenarnya apa konsekuensi dari anak zina itu? Di sini sebenarnya hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana tidak ada hubungan antara anak dengan si bapak, sehingga tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan apalagi yang semuanya lah yang berhubungan dengan nasab tadi itu, yang mana di sini nasabnya hanya sambung dengan ibu kandungnya saja. Padahal nasab memiliki banyak konsekuensi, entah itu mulai dari wali, perwalian kalau dia anak perempuan, kemudian mahram, dan yang terakhir adalah waris. Dalam fikih sebenarnya bagaimana sih anak zina ini? Nah, di sini sudah sepakat mayoritas ulama bahwasanya anak zina memang tidak bisa dinasabkan, kecuali nanti ada pengecualiannya ya. Ini semua berdasarkan pada hadis yang menyebutkan al-waladu lil firashi walil akhiri al-hajar. Di sini disebutkan bahwasanya al-walad lil firash. Namun kata firash ini memang masih menjadi perdebatan gitu ya. Namun dalam hal ini, dalam hal yang dilahirkan di luar perkawinan dan udah dibenihkan dan juga dilahirkan di luar perkawinan, para ulama sepakat bahwasanya itu adalah nasab milik ibunya saja. Hak waris itu hanya dari pihak ibu dan juga keluarga ibu. Pun ada pendapat lain mengenai anak zina ini, nasab khususnya, atau anak yang agak dalam tanda kutip gitu ya, di sini adalah
konsep iqrar, yang mana di situ adalah sebuah pengakuan bahwasanya itu adalah anak aku. Nah itu menurut sebelum datangnya Islam memang ini diakui menjadi salah satu penyambung nasab. Namun dalam Islam, setelah Islam datang, ini menjadi konsep yang masih diperdebatkan. Kemudian yang kedua adalah konsep raqid, yang mana di sini maksudnya adalah ada seseorang wanita hamil, kemudian kehamilannya itu mengkerut karena mungkin merasa sedih ditinggalkan suaminya meninggal misalnya. Kemudian ketika dia sudah berselang 1 tahun, kemudian kehamilan itu berkembang kembali karena dia sudah bahagia misalnya menemukan cintanya yang baru, atau dia sudah mulai bisa menerima kenyataan, kemudian si anak lahir, maka di sini si anak bisa mendapatkan nasab dari orang tuanya. Ini memang tidak semua ulama sepakat. Salah satu ulama yang menulis tentang konsep raqid ini adalah dari ulama Malikiyah, itu disebutkan demikian. Lalu dalam undang-undang bagaimana? Di sini kita menemukan dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwasanya anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau akibat dari perkawinan yang sah. Jadi memang hanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Jadi kalau udah dilahirkan di luar perkawinan, udah deh, itu berarti udah kategorinya bukan anak yang sah gitu kalau menurut undang-undang. Atau akibat dari perkawinan yang sah ini misalnya setelah menikah, hamil, tiba-tiba salah satu pasangan meninggal atau misalnya bercerai. Nah, maka itu tetap kategorinya adalah anak yang sah karena itu merupakan akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan untuk pasal 43 dikatakan bahwasanya anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Sehingga untuk hal ini ya, undang-undang perkawinan selaras dengan apa yang diisyaratkan dalam fikih, yang mana memang tidak ada hubungan antara anak dengan bapak dalam kasus anak zina. Namun dalam perkembangannya di tahun 2010 di sini ada Mahkamah Konstitusi putusannya yang menyatakan bahwasanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan bisa memiliki hubungan perdata dengan bapaknya apabila bisa dibuktikan melalui teknologi. Nah, ini memang sempat kontroversial, yang dimaksud anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang seperti apa gitu ya. Namun di sini mayoritas, tapi mungkin ada pendapat yang lain ya, tapi mayoritas pendapat para hakim mengkhususkan bahwasanya putusan ini hanya berlaku bagi anak-anak yang dilahirkan di perkawinan siri, kemudian karena ingin mendapatkan pengakuan dari si bapak, entah itu dari hal waris misalnya atau wali dan lain-lain, maka itu bisa dibuktikan melalui teknologi dan juga yang lain ya. Misalnya ada bukti kawin sirinya pakai saksi siapa, walinya siapa, di mana, dan lain-lain. Adapun MUI sendiri juga mengeluarkan fatwa tentang anak zina. Di sini disebutkan bahwasanya anak zina memang tidak memiliki hubungan nasab ya dengan si bapak. Kemudian yang baru di sini adalah pemerintah, poin 5 bisa dibaca, pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan A. mencukupi kebutuhan hidup, dan B. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Jadi di sini seakan-akan MUI memang tidak mengakui itu memiliki nasab, namun hendaknya si bapak ini juga punya tanggung jawab sosial lah untuk mencukupi kebutuhan hidup dan juga memberikan harta melalui wasiat. Itu tadi tentang anak zina. Sekarang adalah anak hasil kawin hamil. Namun sebelum membahas bagaimana nasabnya si anak, kita pelajari dulu bagaimana hukum menikah dalam kondisi hamil. Di sini saya yakin teman-teman masih ada yang berbeda pendapat, boleh atau tidak boleh, karena memang para ulama sendiri memiliki pandangan masing-masing. Ada yang memperbolehkan, yaitu Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i. Kemudian yang lain tidak memperbolehkan, yaitu Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah membolehkan, Imam Syafi'i pun juga membolehkan. Karena apa? Karena keduanya menganggap kehamilan tersebut adalah nol, jadi tidak memiliki nilai hukum sama sekali, sehingga si ibu yang hamil tadi bisa menikah dengan siapa saja.
Seperti itu. Kemudian yang tidak boleh ini bagaimana? Ya karena mereka berpendapat, Imam Malik dan Imam Ahmad ini berpendapat bahwasanya setiap kehamilan itu ada masa tunggunya. Yang mana masa tunggu dari kehamilan adalah melahirkan, sehingga hanya boleh melakukan pernikahan ketika masa tunggu sudah selesai, yaitu ketika bayi tersebut sudah lahir. Namun Imam Ahmad bin Hambal memberikan syarat tambahan, yaitu dengan adanya ikrar pertaubatan dari kedua mempelai, entah itu laki-laki dan perempuan, melaksanakan ikrar pertaubatan bahwasanya mereka sudah bertaubat dari perbuatan zina yang sudah dilakukan sebelum adanya pernikahan. Kenapa kok bisa ada alasan, kok bisa ada yang berbeda, itu bagaimana gitu? Nah, di sini ada hadis yang menyebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yuski ma'ahu waladun ghairuhu. Jadi di sini barang siapa yang mempercayai, beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka tidak akan menyiram pada tanaman lainnya. Maksudnya di sini agar tidak terjadi percampuran nasab. Ya, kurang lebih seperti itu alasan para ulama tadi berbeda pendapat. Nah, sekarang nasabnya nih. Nasabnya anak yang kawin hamil itu bagaimana? Di sini juga masih berpedoman pada hadis yang saya sebutkan di awal tadi, al-walad lil firash walil akhir al-hajar. Nah, di sini untuk kasus kawin hamil memang semuanya kayak serba bingung gitu ya. Ada pernikahan, ada akad, tapi jelas-jelas pembuahannya dilakukan di luar pernikahan, sehingga di sini para ulama mengartikan lafadz al-firash itu berbeda-beda. Di sini ada yang mengartikan al-firash ini adalah perempuan, namun ada juga yang mengatakan al-firash ini adalah laki-laki. Maka dari itu masih simpang siur siapa yang menjadi pemilik nasab, apakah ibu atau bapak. Nah, akhirnya kita mengacu pada batas minimal dan juga maksimal kehamilan yang sudah ditetapkan oleh para ulama, yaitu masa menyusui 2 tahun 24 bulan di surat Luqman, kemudian masa hamil dan menyusui 30 bulan ini ada di surat Al-Ahqaf. Nah, sehingga dari 2 ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya hamil maksimal adalah minimal adalah 6 bulan. Maka dari itu, ketika terjadi perkawinan karena hamil, kemudian bisa dihitung lah ya, dari jarak dia melakukan akad nikah sampai bayi itu lahir. Jika itu kurang dari 6 bulan, maka bisa ditetapkan itu memiliki nasab dengan kedua orang tuanya. Lebih dari 6 bulan, mohon maaf, kalau kurang berarti tidak bisa dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Itu menurut Imam Syafi'i. Lalu bagaimana dengan Imam Abu Hanifah? Di sini sebagian Imam Abu Hanifah pun juga menyetujui hal ini. Namun ada sebagian kecil dari ulama Hanafiyah, murid-muridnya Abu Hanifah, yang menyatakan bahwasanya al-intisabu bi mujarradil aqdi, yang mana nasab itu mulai tersambung ketika terjadi akad, sehingga mau kapanpun akad itu dilaksanakan maka sudah tersambunglah nasab antara si anak yang dikandung dengan bapaknya. Pasti teman-teman akan bertanya-tanya bagaimana realitanya di Indonesia, karena ternyata banyak tuh Bu yang udah menikah tapi juga masih memiliki nasab. Nah, Indonesia sendiri juga menganut bagaimana yang dianggap sebuah kemaslahatan ya bagi seluruh warganya, sehingga untuk kawin hamil ini Indonesia mengambil jalan pendapat yang mana memperbolehkan pernikahan hamil tanpa harus menunggu kelahiran anak dan tanpa harus mengulang perkawinan setelah anaknya lahir. Dan juga untuk nasabnya di sini sesuai dengan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan juga pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, bahwasanya anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga mau kapan itu dibuahi istilahnya
selama anak itu lahir, kemudian orang tuanya sudah menikah, maka dia kategorinya adalah anak yang sah. Tujuan undang-undang ini bukan untuk melegalkan adanya perzinahan, namun hanya untuk melindungi bagaimana kelangsungan si anak itu, karena kita tahu anak yang lahir dari pernikahan yang hamil itu tidak bersalah, yang bersalah adalah kedua orang tuanya. Ini ada bagan-bagannya tentang bagaimana hak anak yang sah dan hak anak yang tidak sah, bisa dilihat sendiri. Lalu bagaimana dengan anak hasil kawin hamil? Jika mengikuti undang-undang yang ada di Indonesia, maka anak hasil kawin hamil memang memiliki hak yang sama dengan anak yang sah, karena memang mereka dianggap anak yang sah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari itu pesan untuk kita semua, setelah kita sudah mempelajari banyak hal tentang nasab, kemudian anak zina dan anak hasil kawin hamil, maka semoga kita semua bisa mengambil kesimpulan bahwasanya perzinahan itu memang sebuah perbuatan yang sangat-sangat tidak terpuji. Bahkan kalau kita mengacu pada fikih jinayah, perzinahan masuk dalam kategori had ya, yang ada hukumnya gitu, yang harus dipukul ataupun dirajam. Nah, ternyata dalam sudut pandang yang lain itu juga memiliki dampak yang sangat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan. Maka dari itu, semoga kita semua, anak keturunan kita dan anak didik kita semuanya terhindar dari perbuatan zina yang ternyata dampaknya sangat besar. Dosanya itu tidak hanya bagi pelakunya, tapi juga berdampak kepada keturunannya. Dalam arti banyak hak-hak si anak yang harus terabaikan karena keteledoran, kehilafan, dan juga kesalahan pasangan yang melakukan hubungan zina. Itu saja teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.